Kenapa kok di dunia ini banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sumpek? Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus itu bukan dunia. Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Pengajian malam ini judulnya tidak akan ketemu di pengajian manapun. Iya, kamu nggak ada pengajian di seluruh dunia. Hadirilah judulnya tidak adanya Tuhan, ngono ra enak. Jadi, ya kebetulan malam ini temanya harus sampai di sini. Seperti saya bilang, sebelum puasa mungkin saya banyak ngomong yang agak menggoncang keimanan. Malam ini lebih dahsyat karena satu-satunya problem yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh agamawan itu problem teodisi. Secara akal loh ya. Jadi kalau ada kebuntuan akal untuk memahami tentang Tuhan dan ketuhanan, ya kalau bagi kita bukan kok urusan terus jadi ateis, tapi membuktikan bahwa ternyata akal kita memang terbatas. Tidak mudah untuk memahami entitas eskatologis termasuk tentang Tuhan. Ujungnya ke situ. Jangan ditafsirkan di masjid terus diajak ateis, diajak agnostik, malam ini diajak mengingkari Tuhan. Tidak, arahnya ke sebenarnya menunjukkan bahwa akal kita memang tidak jago untuk memahami dunia ini. Mungkin memang akal kita didesain oleh Allah terutama untuk mengelola alam semesta. Makanya ada hadis yang bilang, tidak usah capek-capek deh memahami aku, pahami aja ciptaanku. Kan ada yang gitu. Itu mungkin sebenarnya satu clue bahwa nanti daripada kamu tiwas kehabisan energi tapi tidak ketemu loh. Buktinya memang jungkir balik para filosof sejak dulu juga masih buntu juga hingga hari ini. Sampai terus capek kayak kemarin positivisme logik sampai bilang itu meaningless, tidak ada gunanya, tiwas bikin capek. Cuma ya kita perlu ngerti, karena kadang-kadang akal itu usil. Cuatan-cuatan pertanyaan yang tidak terduga itu biasanya tiba-tiba muncul. Itu kalau ndak arif menyikapinya, kadang-kadang juga bahaya. Karena diakui atau tidak, akal itu kan berperan untuk mengarahkan jalan hidup kita. Jangan sampai akal itu dimati-matiin atau disingkirin. Eman-eman itu sangat berharga. Kan banyak kan sekarang kelompok yang bilang tidak usah pakai akal. Ya tidak bisa hidup kita kalau nggak pakai akal. Apalagi dalam agama. Oke, bismillah. Tema kita malam ini adalah teodisi, kalau dalam tradisi filsafat agama. Atau isunya kadang disebut isu problem of evil, problem kejahatan. Meskipun secara harafiah bukan artinya teodisi itu problem kejahatan.
Justru teodisi itu artinya problem kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Cuma nanti gesernya ke sana. Ini perdebatan gaya abad tengah. Malam ini kita berfilsafat gaya abad tengah yang dikenal dengan nama skolastik. Dari sisi kerumitan berpikir, dari sisi alur berpikir yang mau jelimet-jelimet, itu abad tengah jauh lebih complicated dibandingkan orang kontemporer. Postmodern hari ini itu sebenarnya cara mikirnya simple. Kalau kalian masuk ke abad tengah, jelimetnya luar biasa. Itu yang bikin kalian baca Ibnu Rus, baca Ghazali yang tahafut, baca Ibnu Sina. Itu kalau tidak pening gantiin saya di sini. Mesti kamu judek, mending langsung baca terjemahannya atau baca tulisannya orang tentang mereka. Meskipun kamu tiap hari bilang, yo kita harus baca tahafut lah, wajaran dewe. Kalau nggak kamu pening, yo potong kuku saya. Yo potong. Ya wes, kalau nggak mau potong rambut saya. Oke. Jadi skolastik itu cirinya pokoknya rasional sak pol-pole. Biasanya gayanya agak polemis. Jadi menggugat, membantah, mengkritik, mempertanyakan, itu gayanya skolastik. Disebut skolastik sekitar abad 9 sampai 18-an lah, skolastik itu. Karena di era itu mulai muncul banyak yang namanya sekolah. Sekolah itu sekolahan. Kalau hari ini terjemahannya, ya lahirnya dari tradisi Kristen. Jadi kalau ada yang anti-Kristen 100%, harusnya jangan sekolah. Karena sekolah itu awalnya memang dari orang-orang Kristen. Nah, kalau mau konsisten begitu. Ada yang kayak gitu. Dulu di Mesir ada tokoh namanya Sukri Mustafa yang punya gerakan takfir wal hijrah itu. Bagi dia sekolah itu haram. Bikin capek. Orang Islam yang penting ngerti tauhid, ngerti caranya ibadah, selesai. Tidak usah belajar macam-macam, ngapain. Nah, itu Sukri Mustafa. Imam Mahdi tapi dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Dia sendiri ngaku Imam Mahdi. Meskipun akhirnya ditangkap oleh tentara Mesir karena membunuh yang nulis tafsir wal mufassirun itu, Husain al-Dhahabi. Pada zaman itu sampai opo kok tiba-tiba Sukri Mustafa ya lali. Kembali ke sini, teodisi. Jadi era skolastik. Tokoh-tokohnya ya mungkin kalian pernah dengar, ada Thomas Aquinas, ada Agustinus, ada Anselmus dan kawan-kawan. Minggu depan kita mungkin juga masih gaya skolastik. Kita ngomong, minggu depan saya ingin membuktikan bahwa semua pembuktian rasional tentang Tuhan itu cacat logis. Tapi minggu depan, apapun itu, catatan saya ada 8 atau 7 tipe, itu semuanya cacat logis. Ya lagi-lagi bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi akal kita memang mungkin terbatas. Ya, itu gunanya sebelum Ramadan. Biar kamu gak main akal-akalan terus ya. Kalau main akal-akalan kamu jadinya males ngaji. Terawih itu kan sunnah pak, ngapain sih capek-capek. Terus mesti ngono. Nah, sekarang Tuhannya didekonstruksi biar nggak Tuhan yang itu lagi besok di Ramadan. Biar ganti. Kemarin kan sudah dihabisi oleh orang-orang ateis. Allah itu kan Tuhan yang di kepalamu, yang kamu sembah tiap hari itu. Biar nggak gitu lagi. Hari ini dihancurkan juga Tuhanmu dengan apa ada memang Tuhan itu. Ini argumen paling mematikan bagi teisme. Kalau dalam tradisi filsafat agama, belum ada yang bisa jawab. Buku-buku filsafat agama biasanya isu teodisi jarang dimasukkan. Atau kalau dimasukkan paling satu subbab kecil 4-5 halaman. Bukunya Franz Magnus misalnya yang menalar Tuhan itu, ya paling sekitar 3-4 halaman di belakang sekali.
Karena memang masalah ini nggak selesai, nggak bisa dijawab, termasuk oleh orang yang religius. Oke ya, kita lihat, kita belajar pelan-pelan karena ini permainan logika yang agak panjang. Malam ini harus agak serius, di-fullkan sisa energinya. Karena slide atas nanti agak nyambung dengan slide bawahnya, karena ini agak main-main logika. Oke, kita awali dari definisi dulu ya. Ya dari kata-kata theos dan dike bahasa Yunani. Kalau theos Tuhan, dike itu sebenarnya keadilan. Jadi itu studi filosofis, intinya yang bahas keadilan Tuhan sebenarnya. Yang punya istilah pertama itu Leibniz, Gottfried von Leibniz. Nanti di bukunya yang judulnya juga Theodicee. Isinya buku itu apa? Kalau bahasa ringkasnya pembenaran Tuhan. Pembenaran Tuhan itu berarti akal yang bekerja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau bahasa kerennya sekarang justifikasi. Kenapa harus dijustifikasi? Karena mulai banyak orang mengkritik keimanan. Sementara orang beragama sendiri juga mulai cerewet, tanya-tanya tentang keimanannya. Maka butuh justifikasi tentang adanya Tuhan. Jadi secara konotatif Theodicee berarti bisa kamu artikan pembenaran Tuhan, pembenaran Allah. Bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran pada dirinya sendiri. Kalau pembenaran berarti ada upaya untuk bisa jadi itu tidak benar, tapi dicarikan dalil biar jadi benar. Nah itu istilah juga menentukan. Pokoknya kalau main logika itu hati-hati. Misalnya temanmu ngomong, kamu bilang oke, aku benarkan pendapatmu. Itu berarti janjane pendapatmu tidak benar. Cuma begitu ngomong aku benarkan, berarti wis tak anggap benar lah. Itu kamu boleh bantah lagi lah, kok kamu benarkan lah, kamu setuju apa enggak? Dibenarkan itu berarti sebenarnya dia enggak, nganggapnya enggak benar, tapi ya wis lah tak anggap benar. Cuma kamu enggak jeli kalau ada orang ngomong. Yang ngomong juga sebenarnya ya enggak ngerti dengan kalimatnya. Jadi apalagi orang Pusmo hari ini kan sangat care dengan yang namanya bahasa. Setiap unit bahasa itu punya pengertian. Ada sintagmatik, paradigma itu. Pada saatnya kita akan ada sesi tentang filsafat bahasa. Cuma siap-siap juga. Kalau itu siap-siap rumitnya. Oke, itu pembenaran. Jadi Leibniz ini filsafat barat eranya Voltaire. Pokoknya senengannya berpolemik, debat sama Voltaire. Voltaire ini kan filsafat cengengesan, sakarepe dhewe. Sementara dia ini filsafat lurus, religius, Kristen. Tiap hari kerjaannya debat sama si Voltaire ini. Ahli matematika juga. Bahkan beberapa teorinya mendahului Newton. Meskipun dibantah oleh Newton, saya juga punya teori itu, cuma bukunya belum tak keluarin aja. Bantahnya Newton gitu. Jadi kalau kamu ada temanmu nulis apa anu, ya kamu bisa bilang, oh itu persis seperti yang tak pikir kemarin, tapi belum tak tulis aja. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, hubungannya apa sih problem kejahatan dengan membenarkan Tuhan? Karena ketika kita ingin membahas Tuhan, ada problem akut, yaitu apa? Problem of evil. Problem kejahatan, problem bencana, problem kekacauan, problem pokoknya yang jelek-jelek di dunia ini. Bagi kita kan Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Padahal di dunia ini banyak sekali penderitaan, baik karena moralitas, begal, perkosaan, pembunuhan,
demo anarkis, ngambilin akuanya, teh botolnya orang dagang pinggir-pinggir jalan, itu kan penderitaan. Atau bencana alam di Nepal, Rohingya, macam-macam banyak, itu kan penderitaan. Katanya Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Kalau dia maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita. Kalau dia maha kuasa, pasti bisa mudah sekali menghentikan biar penderitaan itu tidak jadi penderitaan. Kalau dia maha penyayang, pasti dia tidak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok ada penderitaan itu. Maumu sih nggak sakit, lah kok kamu sakit? Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari gak pernah masuk malah dapet A. Itu kan sakitnya di sini itu. Apa Tuhan gak ngerti? Apa cuek? Kok tega sekali Tuhan sama dirimu? Katanya dia penyayang. Dan itu kan kontradiksi sama sifatnya. Apa Tuhan nggak tahu ya? Lo katanya dia maha tahu. Apa Tuhan nggak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot? Yo terlalu bisa, wong dia maha kuasa. Apa Tuhan nggak sayang aku ya? Nggak mungkin, dia maha penyayang kok. Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini. Itu problem kejahatan, problem teodisi. Apa salahnya orang-orang Nepal itu? Dia orang baik-baik, tidak terlibat perang, hidupnya di puncak gunung, tidak ikut ISIS, tidak ikut politik neko-neko. Tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka boleh protes, salahku apa? Mbok sana daerah-daerah Suriah, apa daerah-daerah Irak sana yang dikasih gempa yang dahsyat, kok malah sini tidak terduga-duga. Itu problem penderitaan. Nah itu kalau bagi orang-orang kemarin agnostik ateis, itu kesimpulannya simpel. Yo, berarti Tuhan tidak ada. Atau kalau memang Tuhan dianggap masih ada, dia tidak punya sifat-sifat itu. Tapi kalau tidak punya sifat-sifat itu, yo apa yo layak kita sebut Tuhan? Masa Tuhan tidak maha kuasa? Itu jangan-jangan sama aja kayak kita. Masa Tuhan nggak maha tahu? Masa Tuhan nggak maha penyayang? Berarti dia bukan Tuhan. Itu kan problem logik yang luar biasa. Itulah nanti yang disebut teodisi, berhadapan dengan problem of evil. Inspirasinya dari filosof Helenisme yang namanya Epikuros. Katanya Epikuros, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia teodisi. Is God willing to prevent evil but not able? Then he is not omnipotent. Is he able but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Then when come evil? Is he neither able nor willing? Then why call him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu pengen mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Ataukah is he able but not willing? Ataukah dia bisa tapi nggak mau? Nah, berarti dia nggak maha baik. Tuhan itu kan harus maha baik. Ataukah dia mampu dan mau, tapi kok masih banyak penderitaan, masih banyak kejahatan di dunia ini? Ataukah dia tidak mampu dan tidak mau? Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan? Apa itu pertanyaannya? Ya kan? Epikuros, jangan salah, Epikuros ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini, yang disebut dengan hedonisme. Cuma hedonismenya nggak sematerial hari ini. Jadi katanya Epikuros, ya hidup itu tujuannya cuma satu, nyari kenikmatan, nyari enak.
Nggak ada orang yang nggak nyari enak. Kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan, nyari nyaman. Entah nyaman hidup dengan orang lain. Nggak ada orang munafik, orang yang bilang bahwa saya nggak nyari enak Pak, saya nyari susah. Orang bodoh yang bilang gitu. Pasti nyari enak. Melakukan apapun itu tujuannya nyari enak. Hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak. Ada enak jasmani, ada enak rohani, ada enak spiritual. Jadi ada hierarkinya. Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani. Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani. Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya. Fisiknya sakit tapi kan batinnya seneng. Nah itu yalah, ya enggak apa-apa yang jomblo dibayangkan aja. Ayo biyen ya dikatakan orang duwe itu sejenis penderitaan. Ya, kamu gugatlah Tuhan. Ini janjane sampean ada apa ndak? Wong nyalain punya pasangan, aku kok dibiarin sendiri. Jangan-jangan waktu dulu dipasang-pasangkan kamu ketelisut. Berarti Tuhan gak maha tahu berarti. Kalau sudah gitu di dunia ini mumpung sendirian, mbok yo dicariin pasangan. Kalau gak bisa berarti Tuhan gak maha kuasa dong. Kalau gak bisa dua-duanya, lah ngapain tak jadiin Tuhan? Ganti aja yang bisa. Nah, itu protesnya Epikuros. Dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filosof abad tengah untuk menggagas teodisinya. Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hubung. Kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja, emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya jangan, enggak lah, Tuhan itu mesti adil, tenang aja. Kelihatannya aja nggak adil, kelihatannya aja agak kejam-kejam dikit, tapi sebenarnya enggak, kita aja yang nggak paham. Tuhan pasti adil dan Tuhan. Nah, itu jawabannya Mu'tazilah. Agak apologis, tapi sebenarnya dua-duanya pengen tauhid. Cuma pada saatnya kalau kita kembali ke timur, ketemu ke Islam, kita akan ketemu dengan teologi filosofis di Islam. Philosophy of Kalam. Nanti ada babnya sendiri. Hari ini kita lihat yang umum dulu di barat. Jadi inspirasinya ini dari Epikuros. Evil, kejahatan, ada dua jenis. Ini umum di mana-mana disebut. Ada malum morale dan malum fisikum. Yang satu keburukan moral. Misalnya, ya keburukan moral itu bisa pada orangnya, bisa pada perbuatannya. Pada orangnya berarti orangnya yang memang mau melakukan perbuatan jahat. Ada yang pada perbuatannya. Meskipun orangnya nggak mau, kalau melakukan itu jadi jahat. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu baik, tapi di luar konteks, tidak pada tempatnya, ya dia jadi jahat. Itu orangnya. Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temanmu, itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orangnya mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau Pac-Man kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangkap polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju pertunjukan dianggap olahraga. Tapi kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu tinjui, loh, kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, males, nggak adil. Itu kamu nggak bisa alasan, saya nggak pingin kok Pak, nggak males itu Pak, cuma yo berangkat
telat, terus aja podo wae. Bangun telat, sholat telat, pokoknya apa aja telat. Itu namanya males. Kamu mau nggak mau, karena kamu melakukan perbuatan itu, berarti itu jahat. Kejam misalnya. Orang melakukan perbuatan kejam, dia niat apa nggak niat, tetap perbuatannya jahat. Konteksnya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam. Tidak adil juga begitu. Dalam konteks apapun, kalau kamu nggak adil ya nggak boleh. Nah itu pada dirinya sendiri jahat. Ada yang seolah-olah jahat tapi konteksnya ganti bisa nggak jahat. Kadang-kadang bohong. Itu kontekstual. Ada di level tertentu harus bohong untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri tapi nunggu. Tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Nah itu pada perbuatannya, pada orangnya. Ada keburukan fisik, bencana, kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia, meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya, itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisik kan kamu tidak ikut ngontrol. Kulitmu hitam misalnya itu bukan bencana. Itu sudah takdirnya dari sana. Kamu nggak perlu jungkir balik merasa itu kejahatan. Ya, jadi itu biasa sudah memang kulit hitam. Pak, rambutku kok keriting, Pak, saya pinginnya lurus. Kok bisa gini? Allah ini tega sekali. Nah, enggak harus begitu. Jadi itu tidak dalam kontrolmu, maka tidak salah. Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholaq sama khuluk. Kalau khuluk dalam kontrol kita, moralitas. Tapi kalau kholaq itu ciptaan dari Allah. Orang tidak bisa disalahkan urusan kholaq. Tapi kalau urusan khuluk, orang bisa disalah-salahkan. Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Tidak apa-apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf Pak, hidung saya pesek Pak. Tidak apa-apa. Bukan salahmu hidungmu pesek. Nasibmu tapi. Lolah ya kan. Ya bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Tidak apa-apa. Cuma ya nasibmu diterima aja. Oke. Catatan pertama sebelum masuk ke logika yang agak dalam, problem kejahatan ini jadi masalah besar di agama-agama monoteis, khususnya agama tiga besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nulisnya Kristen gitu, bahasa Jawa itu Kristen macamnya. Jadi kalau ikan Kristen, ini kan biasanya kita macamnya Kristen gitu kan. Jadi tidak apa-apa, fasih. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhannya cuma satu. Jadi problem. Jadi tiga besar monoteis itu kan yang bikin rusak dunia itu. Islam, Kristen, Yahudi. Gegeran terus. Kalau yang tidak monoteis, yang dualis kayak agama Zoroaster atau yang politeis kayak Hindu kemarin yang banyak dewanya, lebih simpel. Kalau Zoroaster itu ya kalau tanya, ini Tuhan penyiksa, banyak penderitaan. Oh itu Tuhan yang satunya. Jadi Tuhan ada dua, satu ngurusi yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lancar-lancar. Ini Tuhan bagian yang jelek-jelek. Jadi bagi-bagi tugas. Jangan salahkan Tuhan yang ini, sudah ada pembagian tugasnya. Jadi enak. Politeis apa lagi? Di setiap hal ada dewanya, ada lebih simpel, jawabannya lebih enak. Oh itu dewa ini yang salah, oh itu dewa ini yang salah. Kalau kamu marah ganti aja, nyembah yang ini, ada gantinya. Nah, kalau Zoroaster juga gitu. Meskipun di Zoroaster nanti akhir zaman kan ada Ahura Mazda sama Ahriman itu kan. Ahriman yang dewa Tuhan jahat, Ahura Mazda yang bagus. Nanti Ahriman akhirnya kalah. Tapi dua-duanya entitas ketuhanan, kedewaan. Jadi enak. Aduh aku kok sakit-sakitan ya. Ini kerjaannya Ahriman. Wah aku hidupku kok bahagia. Wah ini Ahura Mazda sayang padaku. Punya dua enak. Kalau kamu kan susah.
Tuhannya cuma satu. Jadi waktu seneng-seneng alhamdulillah, waktu sumpek alhamdulillah. Tuhannya sama. Ini ngasih aku seneng, ngasih aku susah. Kan kamu bingung. Nah itu problemnya monoteis. Problem kedua monoteis itu Tuhannya biasanya pencemburu luar biasa. Jadi ya nggak mau dimadu sama sekali. Dosa apapun boleh kecuali dimadu. Jadi bagi yang nggak mau dimadu, argumennya gampang. Saya manut Allah. Allah itu nggak mau sama sekali. Kamu boleh dosa kayak apa aja kan masih diampuni kecuali dimadu. Di Yahudi, di Kristen juga begitu. Jadi Tuhannya sangat pencemburu. Kurang pluralis sedikit. Iya. Oke, lo itu kritiknya orang Barat itu biasanya. Tuhannya orang monoteis. Dan terbukti kan, akhirnya cara mikirnya tiga agama ini kan yang paling sering benturan. Agak susah berpikir cair karena salah menafsirkan itu tadi. Tapi yang jelas problem kejahatan problem di kita, karena kita termasuk anggota salah satu dari tiga besar ini. Ya saya tidak tahu juaranya sekarang yang mana tiga besar ini. Ya kan, lo itu ganti-ganti kalau dalam peradaban ini kan. Hari ini mau anggap kalau dari segi jumlah menang Kristen, tapi dari segi menguasai peradaban implisit menang Yahudi sebenarnya bagi kamu. Tapi dari segi menonjol populer itu Islam. Tiap hari jadi berita. Oh itu kan lumayan terkenal, populer. Agama paling populer di dunia. Karena tidak ada TV yang nggak ngomong tentang Islam. Terpaksa ngomong setiap minggu. Entah itu ISIS yang bantai orang, entah itu selalu jadi berita. Jadi pertandingan nanti juaranya siapa tidak tahu kita. Tiga agama monoteis yang berhadapan dengan problem kejahatan. Oke, kalau ini Leibniz orang baik, tapi agak dogmatis cara berpikirnya, karena dia agak pendeta. Yang pertama katanya Leibniz, karena dia orang beriman, cara berpikirnya Tuhan itu pasti bijaksana, maha kuasa, dan maha baik. Kenapa kok di dunia ini banyak kerusakan? Banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sumpek. Karena dunia nggak boleh sempurna. Satu-satunya yang boleh sempurna hanya Allah, katanya Leibniz. Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus itu bukan dunia, sudah ganti alam, sudah di surga. Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak, ada yang sumpek, ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Itulah dunia, serba tidak sempurna. Meskipun demikian, katanya Leibniz, memang karakternya dunia begitu. Tapi bukan berarti kok Allah jahat terus memang menciptakan dunia yang ada kejahatan. Dunia kayak ginilah dunia yang paling mungkin, yang paling baik. Diubah sedikit ndak layak lagi. Misalnya di model jahat semua, kayak dunianya setan juga ndak layak untuk manusia. Dinaikkan dikit kayak dunianya malaikat juga ndak layak. Ya wis kayak gini nih yang pas. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu argumennya Leibniz. Terus katanya Leibniz, jangan khawatir. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada penyakit, ada bencana, itu sebenarnya ada alasannya. Kalau dilihat secara utuh nanti ada dasarnya. Allah itu nggak tiba-tiba aja ngasih kayak gitu. Tuhan itu nggak kok mentang-mentang pokoknya kamu dilupakan terus dikasih bencana, tiba-tiba kamu dikasih sakit. Nggak, semua ada alasannya. Kalau bahasanya penceramah hari ini, ada hikmahnya. Tenang aja, kamu dapat sumpek terus, ada hikmahnya. Kamu kok jomblo terus sampai hari ini, ada hikmahnya. Dengan kamu gak punya pacar, mungkin tesismu, skripsimu cepat selesai. Kok gak punya pacar, tesisnya gak selesai, ya mungkin ibadahmu bisa semakin
kusuk semakin panjang. Kok enggak juga? Ya mungkin hikmahnya ambillah pelajaran, besok nasihati anakmu biar enggak kayak kamu. Loh, lah kayak loh, itu kan hikmah juga. Lumayan kan kamu dapat pelajaran, besok nasihatin sesuk ojo kaya bapak, kan gitu. Loh, itu ilmu juga kan itu. Jadi ada orang kayak aku ini ya, dinasihati anaknya, kan gitu. Itu juga jenis hikmah. Jadi kayak gitu. Makanya katanya Leibniz, loh kalau kita ngerti alasannya Tuhan dengan ngasih yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, kita akan ngerti bahwa semuanya ternyata baik. Tidak ada kejelekan itu. Sakit itu baik, bencana itu baik. Siapa menjamin hidup di sini lebih baik daripada hidup setelah mati? Kan nggak ada yang jamin, katanya Leibniz. Jadi jangan divonis dulu bahwa Tuhan jahat. Wong kita nggak ngerti alasannya. Nah, itu argumennya Leibniz. Nanti bantahannya banyak di belakang, tapi kita pahami ini dulu. Jadi kalau di Leibniz pointersnya ada 3. Yang pertama, dunia ini memang tidak sempurna, biar nggak menyaingi Tuhan. Harus ada kurangnya, ada jeleknya. Yang kedua, yang kita anggap kejahatan itu belum pasti kejahatan, pasti ada alasannya. Kalau kita ngerti alasannya, ngerti hikmahnya semua, maka tidak ada barang jelek di dunia ini. Semuanya baik, semuanya bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lihat bantahan argumen kayak gini. Tapi yang jelas itu yang ada di bukunya Leibniz yang awal. Leibniz nanti dibantah oleh David Hume. Kalau David Hume, enggak lah. Itu kan model Leibniz itu dogmatis. Keimanan aja bahwa Allah maha baik, terus diasumsikan berarti Allah juga pasti punya dasar baik, punya argumen baik. Jadi seolah-olah logis, tapi sebenarnya akhirnya tidak logis. Itu dogmatis. Jawabannya kurang logis. Katanya David Hume, ya memang kontras antara problem kejahatan dengan sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, maha tahu. Alternatifnya, kita buang sifat-sifat Tuhan itu, atau kita nggak mengakui Tuhan. Itu aja. Tapi akhirnya sama. Kalau kita buang sifat-sifat itu, berarti tidak layak dia jadi Tuhan. Ujungnya sama, berarti Tuhan itu tidak ada. Itu David Hume. David Hume ini terkenal nanti dengan teologi natural. Dia merumuskan konsep-konsep teologi yang berdasarkan akal murni. Jadi Tuhan yang seharusnya menurut akal itu sifatnya harus ini. Terus pokoknya gitu, namanya teologi natural. Mungkin nanti kita ada khusus tentang teologi natural. Beberapa filosof membahas teologi natural. Jadi kebertuhanan hanya pakai akal saja. Immanuel Kant juga nulis satu buku yang judulnya Religion Within the Limit of Reason Alone. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi agama dalam batas-batas akal saja. Jadi kalau dogmanya dibuang, isu-isu agama itu dibahas pakai akal saja. Kira-kira kayak gimana ya? Sebenarnya teodisi ini juga begitu kan. Dogmanya dibuang, kita pakai akal saja. Sejago mana sih akal itu? Nah, David Hume melakukan itu, Immanuel Kant dan beberapa filosof yang lain juga melakukan itu. Jadi intinya kalau David Hume simple, sudahlah, karena dunia ini penuh kejahatan, berarti ya ateis saja. Tidak usah mikir terlalu panjang. Nanti cuma dibulut-bulutkan, hasilnya ya tetap nanti mengarah ke ateis, katanya David Hume. Karena memang kejahatan Tuhan dengan kejahatan di alam semesta ini dengan keberadaannya Tuhan itu kontradiksi. Oke, itu David Hume. Ada lagi Thomas Aquinas.
Kalau Thomas Aquinas ini pendeta, jadi dia pro adanya Tuhan. Katanya Thomas Aquinas, ndak selalu adanya kejahatan itu membawa kesimpulan tidak adanya Tuhan. Alasannya Thomas Aquinas apa? Yang pertama, konsep kebaikan Tuhan. Jadi kita kan meyakini Tuhan maha baik. Kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kuncinya di situ katanya Thomas Aquinas. Kita memahami kebaikan itu kan versi manusia. Versi Allah mungkin beda. Kita melihatnya kan pakai kacamata kita. Bahkan versi hewan itu mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi hewan itu baik. Kemarin saya lihat TV itu ada binatang-binatang yang kalau habis kawin, cowoknya langsung dibunuh. Misalnya belalang. Belalang itu nyari laki-laki, begitu dia dapat laki-laki, kawin, begitu selesai kawin, cowoknya langsung dibunuh. Dan cowoknya sudah siap untuk dibunuh setelah kawin. Loh, itu bagi kita kan, kejahatan itu. Tapi versinya belalang ya kayak gitu, itu yang natural, yang sunatullah, yang baik. Jadi habis gitu-gitu terus dibunuh. Ya kan, bagi kita misalnya binatang bebek misalnya ganti-ganti pasangan sak kapoke kan jelek. Apa itu? Tidak setia pada pasangannya misalnya. Kamu marah-marah sama bebek. Loh itu kan pakai logikamu. Sesuai dengan logikanya bebek. Itu sah dia gonta-ganti pasangan. Jadi kalau ada orang marah-marah sama seks bebas, nah, jawaban simpelnya, loh, itu pakai logika manusia. Kalau pakai logika bebek, enggak apa-apa. Ya kan? Ini versi bebek loh ini. Katanya Thomas Aquinas, itu yang terjadi dengan teodisi. Kita memahaminya versi manusia. Kebaikan versi Tuhan tidak harus sama dengan kebaikan versi manusia. Jadi bagus, baik, indah versi kita itu mungkin tidak selalu sejalan dengan bagus, baik, indah versinya Tuhan. Misalnya Tuhan bikin puasalah mulai pagi sampai maghrib, itu mungkin kita tidak logis Tuhan itu. Kalau memang sayang sama kita, harusnya puasanya itu mulai maghrib sampai pagi. Itu kan lebih kusuk kita puasanya. Tidak mikir macem-macem, tidak aneh-aneh, tidak lihat TV sambil nunggu buka puasa, nggak mana. Berarti puasanya lebih lancar. Nah, itu kan versi kita. Tuhan kan punya versi sendiri, punya kebaikan sendiri yang dituju dengan nyuruh kita puasa dari pagi sampai maghrib. Sholat juga begitu kan, sholat 5 waktu subuh. Subuh itu Pak pagi-pagi kalau sambil ngantuk itu tidak kusuk Pak. Makanya saya selalu tak lebih dikit. Loh itulah baik versimu. Allah punya versi sendiri. Subuhnya jam 7. Loh, ini yang lebih rasional Pak. Lelak karepmu itu katanya Thomas Aquinas. Nah ya, jadi kalau argumennya Thomas Aquinas, enggak, Tuhan tetap baik, cuma beda perspektif saja. Yang argumen-argumen simpel. Ada 2 teori besar dalam teodisi. Yang pertama Agustinus, yang kedua Irenaeus. Dua-duanya tokoh skolastik, tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof. Agustinus ini banyak terpengaruh Manikeanisme Iran, nanti pikiran-pikirannya, juga Neoplatonisme. Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Helenis, termasuk orang-orang skolastik. Dia menginspirasi hampir semua pemikiran abad tengah, termasuk di Islam. Neoplatonisme.